Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti alhamdulillah luar biasa, fantastik, Allahu Akbar. Oke, tetap semangat adik-adik. Oke, pada kesempatan kali ini kakak ingin mengajari tentang bab kebersihan. Nah, sesuai himbauan pemerintah juga, kita harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan selalu, dan selalu mencuci tangan. Nah, pas banget adik-adik nih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab kebersihan, dimana di dalam hadis juga dikatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah adik-adik, sesuai dengan apa yang dikatakan dari hadis tersebut, nah kita bisa ambil kesimpulan atau kita ambil penjelasannya, yaitu kita harus membersihkan diri, baik dalam diri kita sendiri atau lingkungan kita atau alam kita ini jangan dirusak atau jangan buang sampah sembarangan. Nah, dimana kalau ada sampah yang tergeletak di jalanan, kita ambil dan buang pada tempatnya adik-adik. Oke. Nah, di dalam himbauan pemerintah pada saat ini COVID-19 atau Corona, kita harus mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun dan tetap selalu olahraga walaupun di depan rumah saja, seperti lari-lari kecil, terus push up, sit up, dan ya segala macam kalau adik-adik punya alat nge-gym di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar toharoh, terus ada najis, macam-macam najis, dan cara mensucikannya atau tata cara toharoh, dan masih banyak yang lainnya adik-adik. Oke. Nah adik-adik, ada yang tahu toharoh? Kalau kalian tahu, tulis komentar di bawah ya. Oke. Nah, apa sih itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas yang menempel pada diri kita sendiri atau tempat yang sering kita buat beribadah adik-adik. Oke. Nah, itu toharoh. Nah, itu tadi definisi toharoh. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu definisi najis, teman-teman. Nah, di dalam toharoh terbagi menjadi dua macam, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Oke, selanjutnya kakak tidak sendirian nih adik-adik. Kakak juga ditemani oleh si Ucup. Nanti si Ucup juga akan menerangkan beberapa macam najis. Najis muhafafah, najis mutawassitoh, dan najis mughalazoh. Nanti akan diterangkan oleh Ucup. Oke, teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Ucup. Di sini aku akan menerangkan najis mukhafafah. Apa sih najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Nah, itu najis mukhafafah, najis ringan ya teman-teman. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada najis mutawassitoh. Apa sih najis mutawassitoh itu teman-teman? Najis mutawassitoh adalah najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu hukum hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya, bau, dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis aniyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui baunya maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau dengan menggunakan air yang suci. Nah, seperti itu teman-teman.
Yang ketiga ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Satu kalinya diantara menggunakan air yang dicampuri dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal, contohnya tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan menyentuh kubul kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, itu. Selanjutnya, cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu hubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kananda lagi. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh si Ucup. Dan di sini kakak akan menerangkan bagaimana sih tata cara toharoh. Tata cara toharoh terbagi menjadi 2. Tata cara toharoh dari hadas dan tata cara toharoh dari najis. Tadi sudah dijelaskan juga sama si Ucup tata cara toharoh dari najis. Dan di sini kakak akan menerangkan tata cara toharoh dari hadas. Tata cara toharoh dari hadas ada, yang pertama ada mandi wajib, yang kedua ada berwudu, dan yang ketiga ada tayamum bila tidak ada air. Oke. Dan sarananya di sini ada air, batu, dan debu. Nah, begitu. Oke, tata cara toharoh yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib meliputi yang pertama niat. Niatnya seperti nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kenapa akbari? Karena hadas besar. Nah, yang kedua yaitu menghilangkan apabila terdapat najis di tubuh kita seperti darah atau nanah. Dan yang terakhir membasahi air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan disunahkan pula untuk kita berwudu sebelum mandi wajib, teman-teman. Oke, tata cara toharoh dari hadas yang kedua yaitu berwudu. Nah, berwudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, seperti habis kencing, habis pup, seperti itu. Adapun yang pertama yaitu niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan, dan selanjutnya berkumur. Habis berkumur membasuh hidung, yang selanjutnya membasuh muka, selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku, yang selanjutnya membasuhi sebagian rambut, selanjutnya juga membasuhi, disunahkan ini ya, membasuhi kedua telinga, dan selanjutnya membasuh kedua tangan sampai mata kaki, dan selanjutnya tertib. Tertib di sini berurutan. Apabila tidak berurutan berarti tidak tertib. Dan yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Oke teman-teman, hafal kan? Oke, selanjutnya tayamum akan dijelaskan oleh Ucup. Bagaimana? Seru kan belajar sama Ucup? Nah, selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air.
Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Cara bertayamum yang pertama yaitu nawaitu tayamum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Dan yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Nah, seperti itu cara bertayamum. Hikmah toharo akan dijelaskan oleh Kananda. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung. Berarti kita akan menyimpulkan dari awal pelajaran sampai akhir. Nah, di sini kakak ingin mengasih hikmah dalam bersuci atau taharoh. Nah, bersuci atau toharo itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita tidak toharo atau bersuci, mensucikan diri, mandi, membersihkan lingkungan, itu sangat tidak enak sekali dilihat. Sangat bau sekali badan kita. Ih, bau banget sih dia gitu. Nah, di sini ada hikmahnya. Yang pertama, apabila seseorang selalu bersuci atau selalu membersihkan diri, akan terhindar dari segala macam penyakit, dari segala macam virus, dari segala macam bakteri yang terjadi pada saat ini, seperti pandemi corona atau COVID-19 ini. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang selalu menjaga wudhunya, kelak di akhirat akan bersinar wajahnya. Nah, kalian mau kan wajah kalian bersinar seperti kalau di dunia itu glowing, ibaratnya anjay glowing. Nah, pasti kalian mau kan, apalagi di akhirat nanti akan bersinar terang wajah kalian semua. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, sangat gampang sekali dengan bersih-bersih, dengan tawaruh, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat nikmat sekali, bukan? Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dan ada pepatah juga mematakan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, dalam kebersihan ini juga kita akan menjadi sehat selalu, bugar, dan selalu bersemangat. Dan yang terakhir, hikmah toharoh adalah kebersihan juga membuat hidup kita menjadi nyaman. Nah, kan kalau kita bersih nih, bersih, hidup kita bakal menjadi nyaman, lingkungan kita menjadi nyaman, enak dilihat, wanginya enak, menghirup udara segar, apalagi nikmat yang Allah berikan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini oleh Kananda Permana Agustian dan ditemani oleh Ucup. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila keluar, dan ikuti himbauan pemerintah. See you next time. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol like ya. Nah, ini channel PAI 4F Wika. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pembelajaran hari ini bersama Kananda dan bersama saya Ucup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.